Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara cornering force dan longitudinal force terhadap sudut slip. Jadi ini sama seperti video sebelumnya, yaitu kombinasi antara gaya longitudinal dan gaya lateral sebagai fungsi dari sudut slip. Nanti persamaannya seperti apa. Nah, bedanya dengan teori sebelumnya, kalau di sebelumnya kita sudah bahas dua metode. Yang pertama adalah metode analitik, yaitu kita menurunkan rumus hubungan antara gaya dengan sudut slip itu dengan menggunakan persamaan matematik dari hukum-hukum fisika sampai ketemu hubungan antara gaya longitudinal, gaya lateral, dan sudut slip. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas tentang metode empirik, yaitu kita menggunakan curve fitting dengan menggunakan persamaan polinomial order 3. Nah, yang ketiga ini adalah metode semi empirik, artinya dia setengah analitik dan setengah empirik. Setengahnya itu berdasarkan hubungan matematik, berdasarkan persamaan matematik. Yang kedua kita peroleh dengan curve fitting atau dengan berdasarkan hasil eksperimen empirik. Nah, dalam metode ini diasumsikan saat tidak terjadi sliding, breaking force gaya pengereman persatuan panjang dengan jarak X dari kontak poin depan itu dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini sama ya, nanti kita tidak hanya cornering force, tetapi juga kita kombinasikan dengan longitudinal force. Dalam hal ini sebagai contoh adalah gaya pengereman. Jadi nanti kombinasi gaya pengereman, kemudian nanti gaya corneringnya berapa, sudut slipnya berapa. Nah, itu yang kita bahas. Karena kita bahas pengereman, jadi ini kendaraan ketika berbelok kemudian direm, maka kita menganalisis gaya dalam arah longitudinal, yaitu gaya pengereman, dan gaya dalam arah lateral. Nah, sekarang kita untuk pertama-tama kita analisis gaya pengereman. Jadi sesuai dengan Julian's theory untuk yang kasus braking, itu diasumsikan bahwa ketika tidak ada sliding antara kontak pas antara permukaan ban dengan jalan, maka gaya pengereman persatuan panjang dengan jarak X dari kontak pas depan itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu dfx per dx sama dengan kt kalikan X kalikan IS dibagi 1 min IS, dimana IS adalah skidnya. Istilah skid, X adalah jarak dari kontak poin depan ke belakang. Ini adalah gaya pengereman. Nah, kt adalah kekakuan dalam arah longitudinal atau longitudinal stiffness. Nah, perlu kita pahami bahwa dalam Julian teori dia menggunakan prinsip regangan, artinya bahwa gaya persatuan panjang itu merupakan fungsi dari regangan. Regangan itu adalah ini, untuk yang skid adalah IS bagi 1 min IS, kemudian untuk yang slip regangannya adalah I. Nah, ini bagaimana bisa terjadi ini kita atau teman-teman bisa lihat di video yang menunjukkan atau yang menjelaskan Julian's theory untuk kasus braking. Jadi di Julian theory itu diasumsikan bahwa gaya pengereman itu adalah proporsional terhadap regangan. Nah, regangan dalam pengereman adalah IS dibagi dengan 1 min IS. Kalau kita analisis dalam traksi, itu regangannya adalah I. Nah, ingat definisi regangan untuk dalam traksi, karena dia mengalami pemendekan, maka regangan dalam kasus traksi itu adalah persentase pemendekan. Untuk yang pengereman itu adalah persen pemanjangan, berapa persen dia bertambah panjang dari mula-mulanya. Ini ya, yang kita utamakan adalah yang ini ya. Jadi ini adalah gaya pengereman persatuan panjang kontak pas rumusnya ini. Nah, sekarang kita akan merumuskan sudut slip. Ini adalah defleksi dalam arah lateral. Jadi ini adalah kontak pasnya, dari sini ke sini ada kontak pas, ini adalah equatorial line-nya. Nah, maka alfanya adalah ini. Ini adalah X, ini adalah depan kontak pas, ini adalah belakang kontak pas, ini adalah X-nya. Nah, ini kita simbolkan defleksinya dalam arah lateral itu adalah Y aksen.
Nah, dari bentuk kurva ini berarti kita bisa hitung sudut alfanya. Dalam hal ini kita hitung tangen alfanya dulu, yaitu slope-nya. Tangen alfa itu adalah depan dibagi dengan datar, yaitu y aksen dibagi dengan x. Nah, karena kita ya, y aksen per x atau lt, tapi dalam hal ini supaya lebih umum kita tuliskan x. Jadi tangen alfa itu adalah y aksen. Misalkan di sini y aksen ini, misal posisi di sini ya. Y aksen di sini bagi dengan x, nilai di sini berapa. Nah, dengan demikian defleksi dalam arah lateral y aksen itu adalah x tangen alfa. Nah, ini adalah defleksi dalam arah lateral. Nah, sedangkan dalam hal ini kita karena berbelok dan mengerem, berarti defleksinya ada dua jenis, yaitu defleksi dalam arah lateral dan defleksi dalam arah longitudinal. Nah, jadi ketika ada braking maka deformasi akan terbagi menjadi dua, yaitu dalam arah lateral dan arah longitudinal. Nah, deformasi dalam arah lateral bisa kita rumuskan seperti ini. Jadi deformasi dalam arah lateral itu adalah 1 min S kalikan Y aksen. Jadi kalau tidak ada pengereman itu kan dia defleksi dalam arah lateralnya adalah Y aksen. Nah, ketika ada pengereman maka terbagi menjadi dua, yaitu 1 dikurangi dengan skidnya. Jadi ini prosentase, anggap aja prosentase. Jadi totalnya adalah 100%. 100% dikurangi dengan prosentase skidnya. Nah, jadi terbagi menjadi dua. Jadi kalau totalnya itu adalah 100%, maka kalau skidnya misalkan dia 10%, maka yang defleksi arah lateralnya itu adalah kalau skidnya 10% berarti ini adalah 90%. Y aksennya adalah 90%. Nah, seperti itu ya. Jadi ya. Kenapa dia 1 kurangi S, yaitu karena 1 itu berarti 100% dikurangi dengan persentase skidnya berapa. Ya, supaya terbagi 2. Jadi total deformasinya adalah 100%. Nah, itu dibagi menjadi 2, yaitu skid ditambah dengan lateralnya. Jadi untuk yang khusus lateral berarti 100% dikurangi dengan persentase skid kalikan Y aksen. Nah, dengan demikian tangen alfanya adalah Y aksen dibagi dengan X, sedangkan Y aksennya itu karena ada pengereman menjadi 1 min IS kalikan Y aksen dibagi dengan X. Nah, ini adalah tangen alfa ketika ada pengereman, braking. Nah, ini terus ulang. Jadi tangen alfa adalah Y aksen kalikan 1 min skidnya dibagi dengan X. Nah, kita mencari rumus Y aksennya saja, berarti kita tinggal manipulasi. Ini kita bawa ke sini. Atau X-nya kita pindah ke kiri sehingga Y aksen dikurangi 1 min IS sama dengan X tangen alfa, sehingga Y aksennya itu defleksi dalam arah lateral itu adalah X tangen alfa dikalikan 1 per 1 min IS. Nah, maka gaya lateralnya itu adalah FJ sama dengan KY aksen kalikan Y aksen kalikan X. Nah, ini kita cari bentuk diferensialnya, yaitu DFJ sama dengan KY aksen kalikan Y aksen kalikan DX, sehingga DFJ dibagi dengan DX adalah KY aksen kalikan Y aksen. Ini adalah lateral stiffness. Satuannya berarti dia adalah Newton per meter persegi, karena dia ada Y aksen ada DX nya. Nah, sehingga kita bisa substitusi definisi Y aksen ini ke dalam persamaan ini, sehingga DFY dibagi dengan DX, gaya lateral per satuan panjang itu adalah KY kalikan KY aksen ya, KY aksen kalikan X tangen alfa dibagi dengan 1 min IS. Nah, sehingga kita punya dua persamaan. Yang pertama itu adalah gaya lateral per satuan panjang, yaitu ini. Yang kedua adalah gaya longitudinal per satuan panjang. Ini kita dapatkan di Julian teori. Nah, kemudian misalkan
tekanan normal di kontak pas itu adalah P, jadi uniform, dia sama terbagi merata pada seluruh kontak pas. Kemudian lebar kontak pas adalah B, kemudian mu itu adalah koefisien geseknya, koefisien gesek maksimalnya. Maka berdasarkan konsep dari friction ellipse, tidak ada sliding yang terjadi pada titik yang berjarak X dari kontak point depan jika resultan dari braking force dan lateral force persatuan panjang kontak pas itu lebih kecil dari nilai maksimal yang didefinisikan oleh koefisien root addition kalikan tekanan normal. Maksudnya adalah tidak ada sliding atau tidak terjadi sliding itu jika penjumlahan resultan antara gaya dalam arah lateral ditambah dengan gaya dalam arah longitudinal itu kurang dari koefisien gesek maksimalnya, kurang dari gaya gesek maksimal. Jadi gaya resultan dibagi dengan dx itu kurang dari sama dengan koefisien gesek maksimal kalikan b. B adalah tekanan normalnya, atau mu w bagi dengan lt. Koefisien gesek maksimal kalikan gaya normal dibagi dengan panjang kontak pas. Nah, ini akan kita bahas lagi kenapa bisa sampai muncul persamaan ini seperti ini. Ini adalah kontak pasnya. Kemudian yang merah-merah ini adalah tekanan normalnya, tekanan dalam arah tegaknya. Ini kan karena asumsinya adalah dia berbentuk kotak, kemudian tekanan yang terdistribusi merata sehingga P-nya itu banyak sekali, sama, besar. Ini adalah lebar kontak pas dan ini adalah panjang kontak pas. Nah, ini kita memberikan notasi X itu dimulai dari yang depan sini. Ini X sama dengan 0, ke sana, ke belakang adalah X positif. Nah, kita gunakan prinsip gaya gesek yang paling dasar, yaitu kondisi kritis. Kondisi kritis itu terjadi ketika gaya resultan itu sama dengan gaya gesek maksimal, yaitu mu kalikan gaya normal. Nah, karena kita ketahui tekanan normalnya, berarti W itu kita bisa rumuskan P kalikan A. Tekanan itu kan gaya persatuan luas, sehingga gayanya itu adalah tekanan kalikan luas penampang. Luas penampangnya adalah B kalikan LT, sehingga gaya resultan itu sama dengan mu kalikan tekanan kalikan B kalikan LT. Ini kondisi kritis. Kondisi kritis itu artinya dia hampir slip. Kalau kurang dari ini, kurang dari mu PA atau mu P BLT, gaya resultannya kurang dari ini atau ini, berarti dia masih kondisi belum sliding. Kalau lebih besar daripada ini, dua ini, berarti dia mengalami sliding. Nah, ini kita rubah dalam bentuk diferensial sehingga menjadi dfr sama dengan mu pb lt, kita turunkan menjadi dx, kan ini semuanya konstan. Sehingga kita bisa pindahkan dx nya itu ke sebelah kiri sama dengan dfr dibagi dengan dx sama dengan mu kalikan p kalikan b. Nah, kita sekarang buktikan bahwa P kalikan B itu sama dengan V per LT. Ingat bahwa tekanan itu adalah gaya bagi luas, luasnya adalah B kalikan LT, sehingga kalau B nya itu kita pindah sebelah kiri sama dengan P kalikan B sama dengan V per LT. Nah, sehingga dfr dibagi dengan dx sama dengan mu P kalikan B sama dengan V dibagi dengan LT. Nah, dengan demikian kondisi tidak terjadi sliding itu ketika gaya resultan dibagi dengan ini, dibagi dengan panjangnya dari ini dx nya, dfr gaya resultan dibagi dengan dx itu kurang dari mu pb. Mu pb sama dengan mu kalikan v per lt. Nah, adalah asal usul dari persamaan yang tadi. Nah, sehingga ini ya, yang ini tidak terjadi sliding. Nah, ini adalah syarat tidak terjadi sliding. Nah, artinya persamaan di atas ini itu menunjukkan jika sebuah titik dengan jarak X dari kontak point depan adalah dalam adjacent region, maka X harus lebih kecil dari panjang kritis LC. Nah, ini gaya resultan dibagi dengan dx, bagian kecil dari gaya resultan dibagi dengan dx kurang dari sama dengan mu pb atau sama dengan mu wlt. Nah, ini
Dari sini kita nanti bisa menghitung panjang kritisnya. Artinya kalau ini kita sama dengan kan, nanti akan ketemu LC, di mana ini adalah panjang kritisnya. Nah, jika X itu kurang dari panjang kritisnya, berarti dia dalam area belum sliding. Kalau X-nya itu lebih besar dari LC, maka itu akan terjadi sliding. Nah, ini sama seperti konsep Julian teori pada kasus braking maupun traksi. Ini hanya pengembangan saja. Nah, sekarang kita sudah tahu DF dalam arah longitudinal, DFX dan DFY. Ini kan DFR, berarti tinggal kita cari resultannya. Ini ya, kita sudah punya dua tadi ya, DFY per DX kita sudah ketemu, kemudian DFX per DX. Jadi DFX per DX kuadrat ditambah dengan DFY per DX kuadrat di akar itu harus kurang dari ini supaya dia tidak terjadi sliding. Jadi seperti ini saya masukkan. Jadi DFR per DX itu adalah ini DF. Ini adalah DFX per DX kuadrat ditambah dengan DFY per DX kuadrat itu di akar kan resultan. Jadi dikuadratkan kemudian di akar itu kurang dari sama dengan mu PB atau kurang dari sama dengan mu W per LT. Nah, ini nanti kalau kita teruskan persamaannya nanti akan ketemu X. Kalau ini kita sama dengan kan akan ketemu X berapa. Nah, X-nya ketika sama dengan itu dinamakan dengan LC, panjang kritisnya. Nah, sekarang kita coba mencari panjang kritis. Jadi X-nya itu kita rubah. Ini bersama tadi ya, untuk resultan tadi. Ini adalah DF X per DX, ini adalah DFY per DX kuadrat di akar. Kita sama dengan kan dengan mu kalikan W bagi LT. Nah, ketika sama dengan berarti X-nya itu adalah menjadi panjang kritis LC. Nah, sehingga LC-nya akan ketemu seperti ini. Silahkan dicek sendiri kalau ada salah, silahkan dikoreksi. Nah, ini kita rubah bentuknya menjadi LC per LT. LC per LT itu sama dengan mu W kalikan 1 min skitnya IS dibagi dengan 2 akar CS kalikan IS kuadrat ditambah dengan C alfa kalikan tangen alfa kuadrat. Dimana CS adalah longitudinal stiffness dan C alpha adalah lateral stiffness. Nah, CS itu adalah gaya lateral dibagi dengan sudut slip. Untuk sudut slip yang kecil, untuk skid yang kecil. Kalau yang ini adalah gaya lateral DFJ dibagi dengan D alpha untuk alpha yang kecil. Nah, atau kalau kita cek di rumus-rumus yang kemarin bahwa CS itu adalah KT LT kuadrat per 2, di mana KT adalah longitudinal stiffness, satuannya adalah Newton per meter kuadrat, dengan C alpha adalah KY aksen kalikan LT kuadrat per 2, di mana KY aksen adalah lateral stiffness, yaitu satuannya juga sama Newton per meter persegi. Ini kita sudah ketemu LC per LT. Nah, ini sebagaimana prinsip di Julian teori, ketika LC per LT itu lebih besar sama dengan 1 atau LC itu lebih besar sama dengan LT, besar atau sama dengan LT, maka seluruh kontak path adalah dalam adhesion region, belum terjadi sliding. Maka besar gaya pengereman dan gaya corneringnya itu adalah dalam kasus yang belum terjadi sliding, yaitu seperti ini, yang rumus ini seperti sebelumnya. DFX per DS sama dengan KTX IS per 1 min IS. Nah, ini kita bisa integralkan sehingga akan ketemu ini. Gaya dalam arah longitudinal atau gaya pengeremannya adalah CS kalikan IS bagi 1 min IS. Sedangkan dalam arah lateral, gaya dalam arah lateral itu berarti ya sama seperti yang rumus yang sebelumnya, yaitu kita gunakan yang ini KY aksen X tan alpha min itu gaya aksen X tan alpha dikurangi 1 min S. Nah, ini kita integralkan, maka akan ketemu bahwa gaya lateralnya itu adalah C alpha kalikan adalah lateral stiffness tidak slope dalam kurva dalam arah lateral. C alpha tadi seperti kita bahas, C alpha kalikan tangen alpha dibagi 1 min S. Nah, ini berarti gaya dalam arah longitudinal atau gaya pengereman adalah gaya lateralnya. Nah, dengan
gaya longitudinal, gaya pengereman ini gaya lateral. Sekarang jika LC per LT itu kurang dari 1 atau LC itu kurang dari LT, maka sliding akan mulai terjadi. Nah, maka untuk gaya pengereman itu akan terjadi dua region, yaitu adhesion region dan sliding region. Begitu juga dengan yang cornering, maka akan terjadi dua region, yaitu adhesion region dan sliding region. Nah, untuk yang adhesion region, untuk yang gaya pengereman Fx, ini kan rumus yang tadi sama seperti yang sebelumnya, yaitu KTLT kuadrat per 2. Ini adalah C, simbolnya adalah CS. Ini adalah CS KTLT kuadrat per 2 kalikan IS bagi 1 min IS. Nah, tapi untuk yang adhesion region LT nya itu kita ganti dengan LC, karena LC itu kan dia pasti dia adhesion region, maka LT itu kita ganti dengan LC, sehingga untuk gaya pengereman atau F longitudinal untuk adhesion adalah KTLC kuadrat. Ini kita ganti LC kuadrat dibagi 2 kalikan IS bagi 1 min IS. Nah, kita sudah punya persamaan LC per LT ini, berarti kita bisa kita substitusi ke dalam persamaan ini, sehingga menjadi untuk yang adhesion adalah seperti ini: mu kuadrat gaya normal kuadrat B kuadrat kalikan CS kalikan IS kalikan 1 min IS dibagi dengan 4 kalikan CS IS kuadrat tambah C alfa tangen alfa kuadrat. Ini untuk yang adhesion. Untuk yang pengereman, nah, bagaimana untuk area yang sliding? Nah, kita ingat kembali dalam Julian teori untuk yang breaking itu, jika hanya breaking saja tidak ada gaya lateral, maka untuk yang gaya pengereman untuk yang arah sliding bisa dirumuskan dengan mu W kalikan 1 min LC per LT. Nah, untuk kasus breaking dan cornering, maka mu kalikan W ini diganti dengan perbandingan. Nah, perbandingan seperti apa? Seperti ini perbandingannya. Nah, ini ingat kita sudah bahas tentang friction ellipse. Ini Fx ini adalah gaya gesek maksimalnya dalam arah longitudinal, ini adalah gaya dalam arah lateral maksimalnya. Nah, untuk mu kalikan W ini kita ganti dengan perbandingannya. Perbandingan seperti apa? Perbandingannya adalah untuk yang breaking berarti adalah gaya pengereman dibagi dengan gaya resultannya. Gaya pengereman dibagi dengan gaya resultan kalikan mu kalikan W. Nah, sehingga kita harus cari Fx per Fr nya. Gaya dalam arah gaya pengereman dibagi dengan gaya resultannya. Gaya resultannya adalah, ini gaya pengeremannya, yaitu CS IS bagi 1 min IS. Ini adalah gaya Fx nya, dan ini adalah resultannya, yaitu Fx kuadrat tambah Fj kuadrat. Nah, ini kan sama dengan yang ini tadi. Ini yang mana resultannya? Nah, pokoknya ini di resultannya, ini adalah Fx nya, ini adalah Fj nya. Fx kuadrat tambah Fj kuadrat di akarnya resultannya. Nah, sehingga akan ketemu CS IS dibagi dengan bla 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 ini. Nah, Fx per Fr ini gaya dalam arah longitudinal dibagi dengan gaya resultan, itu kita masukkan ke dalam sini. Kita kalikan dengan mu kalikan W, sehingga persamaannya menjadi ini. Seperti ini. Nah, dengan demikian untuk total breaking force itu adalah Fx adhesion tambah Fx sliding. Adhesion yang ini, sliding yang ini, akan ketemu ini persamaannya. Nah, silakan dicek sendiri. Nah, dengan cara yang sama untuk cornering force juga kita lakukan dengan perbandingan. Ini untuk yang adhesion itu LT nya kita ganti dengan LC kuadrat, sehingga akan ketemu ini. Ini adhesion region. Untuk sliding berarti juga sama. Yang ini adalah gaya dalam arah lateral dibagi dengan gaya resultan kalikan mu W 1 min LC per LT. Yang ketemu ini. Nah, maka total cornering force-nya adalah gaya lateral adhesion tambah gaya lateral sliding. Nah, misalnya. Nah, jadi kita sudah ketemu untuk yang total cornering force maupun total breaking force. Jadi sebagai fungsi dari alpha juga, ini adalah yang total cornering force, yang ini adalah
total breaking force ketika ada gaya lateral. Ini kombinasi dari gaya pengereman, gaya lateral, kemudian sebagai fungsi dari sudut slip. Nah, itulah semi empirik. Karena kita gunakan kekakuan tadi, stiffness, longitudinal stiffness maupun lateral stiffness. Nah, parameter-parameter koefisien gesek, kemudian gaya normal, kemudian CS dan C alpha itu mungkin berubah sesuai dengan kondisi operasi. Nah, sebagai contoh, pada kondisi surface jalan yang diberikan, nilai dari koefisien gesek, kemudian CS itu adalah slope yang menunjukkan hubungan antara skid dengan gaya braking. Ini adalah slope yang menunjukkan antara sumbu X-nya itu adalah sudut slip, kemudian sumbu tegaknya adalah gaya dalam arah lateral. Nah, pada kondisi surface jalan yang diberikan, nilai dari μ, kemudian CS dan C alpha adalah fungsi dari beban normal dan kecepatan. Jadi ini berubah-ubah sesuai dengan gaya normal dan kecepatannya. Nah, dalam manuver dinamik yang melibatkan braking dan steering, normal load dan speed dari ban kendaraan akan berubah-ubah selama manuver terjadi. Jadi kenyataannya itu braking dan steeringnya itu berubah-ubah, serta normal loadnya akan berubah-ubah, speednya juga berubah ketika manuver itu terjadi. Sedangkan yang kita bahas ini adalah konstan, gaya normalnya konstan, kemudian brakingnya konstan, steeringnya konstan, speednya juga konstan karena gaya lateralnya konstan. Nah, maka untuk memperoleh prediksi yang lebih akurat, efek dari normal load dan speed terhadap nilai μ, CS, C alpha dan parameter lain sebaiknya diperhitungkan secara benar. Nah, metode semi empirik untuk memodelkan behavior ban yang dijelaskan di atas telah dimasukkan dalam model komputer untuk simulasi respon direksional dan braking performance dari commercial vehicle. Nah, metode yang dipaparkan di atas yang kita bahas di sini adalah untuk memprediksi braking force dan cornering force dari ban selama kombinasi braking dan cornering. Jadi kita sudah bahas, kita bisa memprediksi gaya pengereman dan gaya corneringnya, gaya beloknya, gaya gesek dalam arah lateral, arah sampingnya dari ban selama kita melakukan kombinasi belok dan pengereman. Nah, dengan cara yang sama, metode untuk memprediksi tractive force, ini kan kita sudah bahas braking force. Nah, kalau kita mau memprediksi tractive force dan cornering force sebagai fungsi dari kombinasi longitudinal slip dan sudut slip dapat diturunkan. Oke. Nah, demikian teori yang panjang lebar. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang contohnya, contoh soal yang menggunakan metode semi empirik. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.